you are about to embark on a virtual journey to one of the most sacred places on earth. Nestled in the heart of Jerusalem's Old City, the Church of the Holy Sepulchre. Transcend history with us in an immersive 3D experience unlike anything you've encountered before. Step into one of the most holy sites in Christianity. Situs paling awal bagi umat Kristen di dunia adalah Gereja Makam Suci atau Church of the Holy Sepulchre, di sini di Kota Tua Yerusalem. Pengujian ilmiah baru menambah kepercayaan pada kepercayaan lama bahwa Gereja Makam Suci di Yerusalem adalah tempat dibaringkannya jasad Yesus Kristus. Namun makam tersebut berusia sekitar 700 tahun lebih tua dari perkiraan sebelumnya, yang dibangun pada tahun 300 menurut penelitian dari National Technical University of Athens. Hal ini sejalan dengan kepercayaan historis bahwa orang Romawi membangun sebuah kuil di situs tersebut sekitar tahun 325 untuk menandai tempat pemakaman Yesus. Sekarang kita akan melihat beberapa situs menarik di dalam Gereja Makam Suci yang menandai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat penyaliban Yesus. Dan beberapa situs ini semua temuan arkeologi signifikan yang mengidentifikasi tempat ini sebagai situs sebenarnya dari penyaliban Yesus. Tetapi pertama-tama mari kita lihat beberapa hal yang menarik sebelum memasuki gereja. Selama periode tentara salib di sini di Yerusalem, banyak orang penting yang beberapa dari mereka, bahkan raja, meminta untuk dikuburkan tepat di sebelah makam Yesus. Tetapi ketika Muslim mengambil alih Yerusalem, mereka menghapus hampir semua makam ini kecuali makam Philip Jubin II, seorang guru muda bagi Raja Henry yang ketiga. Dia adalah salah satu orang yang menandatangani sebagai seorang saksi dari Magna Carta. Makamnya dapat ditemukan di sini di pintu masuk gereja Makam Suci, tetapi hari ini terlindungi dengan penutup kayu. Ketika kita memasuki gereja, kita melihat di depan kita batu urapan atau plat batu, di mana tubuh Yesus dibaringkan sebagai persiapan untuk penguburannya, setelah tubuh Yesus diturunkan dari salib. Dan mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dari sini berbelok ke arah kiri dan tiba di kapel ketiga Maria atau The Three Marys. Ini adalah tempat yang menurut Injil menandai tempat di mana ketiga Maria berdiri dan menyaksikan penyaliban dan kemudian penguburan Yesus. Jika kita ingin membayangkan apa yang ketiga Maria telah saksikan, kita bisa berdiri di belakang kapel ini dan melihat ke arah Golgota di sana. Dari sini kita akan memasuki rotunda, tempat makam Yesus berada. Ada di sisi barat rotunda atau kapel koptik terletak. Di dalam kapel ini terdapat bagian batu yang sebenarnya dari makam Yesus. Sementara di dalam bangunan edikul, terdapat sebuah makam yang ditutupi oleh batu marmer untuk melindunginya, yang merupakan makam Yesus. Terdiri dari dua ruang. Ruang pertama menyimpan batu malaikat atau angel stone, yang merupakan pecahan batu yang diyakini telah menyegel makam Yesus setelah penguburannya, dan ruang kedua adalah makam Kristus. Lebih jauh ke ujung barat rotunda terdapat kapel Syria. Konflik antara Suriah dan Armenia atas kepemilikan ruangan telah menyebabkan degradasi. Setiap hari Minggu, Ortodoks Suriah merayakan misa di ruangan ini. Di sana ada pintu masuk ke lorong yang mengarah ke makam Yusuf dari Arimatea. Penemuan makam Yahudi ini menegaskan penggunaan area ini sebagai situs pemakaman pada masa Yesus.
dan dengan demikian memberikan konfirmasi bahwa ini adalah situs pemakaman Yesus yang sebenarnya. Area di dalam gereja yang terkait dengan kebangkitan Yesus, kapel Maria Magdalena yang didedikasikan untuk pertemuan antara Maria Magdalena dan Yesus setelah kebangkitannya. Ketika Maria mencoba menyentuh Yesus, dia berkata, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Tepat di sebelah kapel ini adalah kapel Fransiskan atau kapel penampakan. Penampakan Yesus kepada ibunya, seperti yang dikisahkan dalam buku apokrif Kebangkitan Kristus oleh Bartolomeus. Tiang di sini di bagian kanan adalah bagian dari tiang pencambukan, yang dimana Yesus diikat selama penyiksaannya. Di sebelah kiri adalah patung perunggu yang menggambarkan Yesus bertemu dengan ibunya Maria, dan di sini di rak adalah 14 patung perunggu yang menandai jalan salib. Melalui lorong utara gereja, bergerak ke timur daerah ini disebut lengkungan perawan atau Arch of the Virgin, yang memperingati kunjungan Maria ke makam anaknya. Ketika kita melihat-lihat, kita bisa melihat sisa-sisa basilika Bizantium pertama, seperti dinding belakang ini dan tiang-tiang yang lebih kecil dengan eksterior yang kasar. Menuju ke timur, berdiri 4 kapel yang menandai peristiwa sepanjang perjalanan terakhir Yesus. Kapel-kapel ini dibangun sehingga para peziarah dapat mengenang adegan-adegan dari kesengsaraan Yesus di dalam gereja saat mereka tidak diizinkan untuk bergerak bebas di jalanan kota. Yang pertama adalah penjara Kristus, di mana Yesus ditahan sebelum diadili. Yang kedua adalah kapel Santo Longinus yang didedikasikan untuk prajurit Romawi dengan tombaknya menusuk lambung Kristus, dari mana darah dan air langsung menyembur keluar. Ketika melihat itu, Longinus langsung menerima Yesus sebagai anak Allah. Di sebelah kanan adalah yang ketiga, kapel Armenia Bahagiaan Jubah atau Armenian Chapel of Division of Robes yang memperingati Yesus yang dilucuti pakaiannya oleh tentara Romawi di antara kapel ini. Dan yang keempat adalah tangga menuju kapel Saint Helena, kapel dari Sion yang memperingati penghinaan para imam dan orang-orang terhadap Yesus pada awal perjalanan terakhirnya ke penyaliban. Di sini kita dapat melihat pecahan tiang yang dirawat, di mana menurut tradisi Kristus duduk ketika mahkota duri diletakkan di kepalanya. Ada kepercayaan bahwa jika Anda menempelkan telinga Anda ke altar, Anda dapat mendengar suara tawa. Sekarang, tepat di sebelah batu karang Golgota di mana Yesus disalibkan, dan di sini kita dapat melihat bagian dari batu karang Golgota yang terbuka. Sekarang naik menuju Golgota dan melihat lebih dekat. Di sini adalah tempat di mana salib suci berdiri, seperti yang Anda lihat. Para peziarah berlutut untuk memasukkan tangan mereka supaya bisa menyentuh batu karang Golgota di tempat salib berdiri. Ketika kita melihat batu karang Golgota dari samping, kita bisa melihat retakan di batu tersebut yang disebabkan menurut tradisi Kristen paling awal oleh gempa bumi yang terjadi pada saat kematian Yesus. Dikatakan bahwa darah Kristus jatuh ke atasnya, dan dengan demikian menebus Adam yang dianggap telah dimakamkan tepat di bawahnya, ketika Golgota di mana hari ini adalah kapel Adam.